Assalamualaikum, kita ketemu lagi di mata kuliah Drainase dan Sewer. Ini adalah latihan soal dari pertemuan sebelumnya. Kemarin kita bahas terkait eh, penentuan nilai Q dari bentuk saluran yang ada di depan kita ini. Jadi kemarin soalnya itu soal yang di YouTube, itu berapa nilai Q dari soal yang ada di bawah ini. Pertanyaannya adalah, jika kita ketahui tinggi saluran itu adalah 2 dan lebarnya itu adalah 4, lalu dari titik A ke titik B itu ada kemiringan atau selisih elevasi setinggi 1 meter panjang saluran tersebut sepanjang 500 meter. Yang menjadi pertanyaan, berapa debit yang mampu dialirkan oleh saluran berbentuk seperti itu. Ini kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk nilai N, ini dia diketahui ya, nilai N ini. Nilai N ini diketahui 0,015 atau nilai kekasarannya adalah 0,015. Nilai A itu adalah luas penampang areanya. Luas penampang areanya otomatis 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu ada nilai P atau keliling basah. Keliling basah di sini adalah 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2. Kenapa yang atasnya tidak? Karena yang kita sebut dengan keliling basah adalah keliling yang berkontak langsung dengan fluida tersebut atau dengan air. Jadi kemarin keliling basahnya adalah ini. Ini seperti itu. Jadi dengan demikian nilai keliling basahnya adalah 8. Lalu kita menentukan nilai SO. SO atau slope. Slope itu bisa kita peroleh dari selisih ketinggian dari ujung saluran A ke ujung saluran B dibagi dengan panjang A ke B. Jadi selisih elevasi dari titik A ke titik B itu adalah 1 meter. Lalu ada panjang saluran sejauh 500 meter. Oleh karenanya, untuk nilai SO adalah 1 dibagi 500 atau 0,002. Demikian. Itu informasi yang kita ketahui dari soal yang ada. Lalu yang ditanyakan apa tadi? Adalah nilai Q atau debit. Debit itu satuannya adalah meter kubik per second. Nah, untuk mencari nilai debit, secara sederhana ini ada persamaannya. Debit itu bisa diperoleh melalui Q sama dengan V dikali A. Terus ini nanti ini ketutup ya. Saya kasih garis di sini. Q sama dengan V dikali A. Sama dengan yang ini sama. Pertama kita harus mencari nilai V-nya dulu. V sama dengan 1 per N dikali S pangkat setengah. 1 per N karena 1 nggak perlu ditulis langsung. S pangkat setengah per N dikali A per P pangkat 2 per 3. Ini SO-nya tadi sudah diketahui 0,002 pangkat setengah per N-nya 0,015 dikali 8 per 8 pangkat 2 per 3. Jadi ini jangan sampai salah, ini dibagi dulu baru dipangkatkan ya. Oleh karenanya diperoleh angka kecepatannya 2,98. Ini satuannya meter per second. Nah, jadi nilai kecepatan untuk saluran ini adalah 2,98 meter per second. Ini baru kecepatan. Sedangkan tadi untuk mencari nilai Q sama dengan V dikalikan dengan A. Oleh karenanya kecepatan V 2,98 dikali A. A tadi diperoleh dari sini 8. Jadi dapat 23,84 meter kubik per second. Jadi diperoleh
debit 23,84 meter kubik per second. Itu tadi debit yang bisa dihasilkan oleh saluran berbentuk persegi dengan lebar 4 meter dan ketinggian 2 meter dengan kekasaran 0,015 dan kemiringan selisih tinggi 1 meter dengan panjang saluran 500 meter. Nah, dengan kasus yang sama, dengan soal yang sama di soal nomor 2, ini kita juga sama-sama dengan soal seperti ini. Jika diketahui nilai N adalah 0,015, panjang saluran 500 meter, dan selisih ketinggian saluran adalah 1 meter dari titik A ke titik B, tentukan debit Q jika saluran tersebut berbentuk di bawah ini. Nah, ini dengan memiliki ketinggian 1 meter dan lebar saluran adalah 8 meter. Apa yang sama di sini? Kedua saluran ini sama-sama memiliki luasan yang sama. Kalau yang tadi itu 2, seperti di atas, yang tadi itu 2, yang lebarnya 4. Jika kita lihat, luasannya adalah sama-sama 8. Sama dengan ini, 1, 8. Nilai A-nya adalah sama-sama 8. Artinya apa? Jika kalian membuat saluran dengan luasan yang sama seperti ini, kalian akan memerlukan biaya yang sama. Biaya yang sama-sama dengan luasan 8 meter, betonnya sama, besinya sama, dan lain sebagainya. Nah, namun, ada yang kita sebut sebagai bentuk penampang ekonomis. Di sini, kita bisa lihat, dari hasil perhitungan di sini, sama-sama dia mencari nilai Q. Ini diketahui N-nya 0,015, nilai A sama dengan 1 kali 8, 8 meter persegi ya. Ini pakai persegi. Lalu P atau keliling basah tadi dari sini, ini, dan ini, itu nilainya adalah 10. Nah, yang membedakan soal nomor 1 dengan soal nomor 2, dengan A sama, tetapi nilai P-nya berbeda. Nilai P-nya di sini lebih besar, 10. Kalau di sini nilai P-nya hanya 8. Nah, apa impact-nya dalam saluran ini? Ini SO-nya sama ya. Selisih ketinggian A ke B dibagi panjang A ke B. Ini B ya. Itu adalah 0,002 sama seperti yang tadi. Lalu nomor 2 kita lanjut di sini ya. Sama-sama dia akan mencari nilai Q sama dengan V S pangkat setengah per N A per P atau R pangkat 2 per 3. Kita masukkan angka-angkanya 0,02 pangkat setengah untuk SO-nya, untuk N-nya 0,015 pangkat tanpa pangkat ini A per P. Tadi kan 8 per 8 kalau teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini 8 per 8. Kita lihat di sini tadi ini kan kalau nilai A per P-nya adalah 8 per 8, ini adalah 8 per 10. Maka diperoleh ininya lebih kecil 0,8 sehingga mempengaruhi nilai V. Kalau di sini tadi nilai V-nya adalah 2,98, di sini adalah nilai V-nya yakni 2,57 meter per second. Nah, tadi baru nilai V atau kecepatan. Sekarang nilai Q-nya V kali A yaitu 2,57 dikalikan dengan 8. Nilai A-nya kan sama-sama 8, diperoleh nilai Q adalah 20,56 meter kubik per second. Oke, jadi begitu teman-teman. Perbedaan dari dua saluran ini, yang pertama dengan yang kedua, ini terletak pada nilai P atau keliling basahnya. Di sini 10, di sini 8. Meski keduanya itu dia memiliki luasan yang sama. Luasan yang sama itu artinya dia memiliki luas penampang atau area yang sama untuk mengalirkan air, namun akan lebih efisien jika kita menggunakan yang nomor 1. Dengan artian apa? Nilai ini kita sebut sebagai nilai Y ya. Ini kita sebut sebagai nilai B.
bentuk penampang ekonomis untuk saluran berbentuk persegi adalah nilai Y ini adalah setengah dari nilai B, atau nilai B adalah 2 kali lipatnya nilai Y. Itu akan terlihat dengan luasan yang sama, ini akan memberikan debit yang lebih besar. Dengan demikian, ini kita sebut dengan bentuk penampang ekonomis untuk saluran berbentuk persegi. Nah, message yang ingin saya sampaikan dari dua buah soal ini adalah teman-teman harus perhatikan ketika kalian mendesain, ketika masih memiliki space lahan yang masih mumpuni dan cukup, kalian gunakan bentuk penampang dengan bentuk penampang ekonomi seperti ini, di mana nilai Y ini adalah setengah dari nilai B. Jangan seperti ini. Ini nilainya 8, di sini 1, perbandingannya bukan 1:2. Oleh karenanya, debit yang akan dihasilkan lebih kecil, padahal dengan effort, biaya, tenaga, pembuatan, dan waktu yang sama, ini akan lebih baik. Ya, ini lebih baik ya. Jadi yang digunakan adalah nilai Y setengah dari nilai B. Mungkin itu pembelajaran kita untuk kali ini terkait bentuk penampang persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.